Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di mata pelajaran matematika kelas 11. Ini adalah pertemuan pertama di semester genap. Ya, anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kita akan membahas fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya, di fungsi komposisi dan fungsi inverse itu akan dibahas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah definisi fungsi, kemudian yang kedua fungsi komposisi, yang ketiga fungsi inverse, dan yang keempat itu adalah aplikasi komposisi dan inverse fungsi. Nah, untuk hari ini kita akan bahas definisi fungsi dan fungsi komposisi. Nah, untuk definisi fungsi, suatu fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, sekarang di sini ada jenis-jenis relasi ya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya, di gambar ini kita bisa lihat di sini ada gambar himpunan A, himpunan B. Nah, ini merupakan relasi dan bukan fungsi. Jadi relasi itu adalah hubungan ya, hubungan dari himpunan A. Misalnya ini A1, dia menuju ke B1 ya. Kemudian A2 menuju ke B3. A3 menuju ke B1 ya. Nah, ini adalah merupakan relasi, tapi dia bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada salah satu anggota A yang mempunyai dua hubungan ya. Nah, kalau dia fungsi, dia tidak boleh ada anggota di A yang mempunyai dua hubungan di B ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, sekarang ini ada elemennya, anggota A itu adalah A1, A2, dan A3. Nah, di sini ada elemen yang tidak mempunyai hubungan, dia kosong, makanya dia merupakan relasi juga dan dia bukan fungsi karena ada anggota atau elemennya yang tidak mempunyai hubungan atau relasi di anggota B. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat di sini ada elemennya sama ya seperti yang tadi. Nah, sekarang di sini kalian lihat A1, A2, A3 semua mempunyai hubungan di himpunan B. Ya, walaupun di sini himpunan B ada yang kosong, tapi jika semua pada anggota himpunan A itu terisi atau mempunyai hubungan di anggota himpunan B, maka dia merupakan relasi dan dia juga merupakan fungsi. Ya, semoga jelas anak-anak. Sekarang kita lanjut untuk bagian-bagian dari himpunan itu. Untuk bagian-bagian dari himpunan, nah di sini ada domain atau daerah asal ya. Kemudian ini himpunan kodomain atau daerah kawan, dan ini yang warna pink ini adalah rank atau daerah hasil. Nah, di sini contoh, ini daerah asalnya itu adalah A1, A2, dan A3. Kemudian daerah hasilnya itu yang terkena saja ya, B1, B3, dan B4 itu merupakan daerah hasil. Sementara daerah kawan atau kodomainnya itu adalah B1, B2, B3, dan B4 ya. Ini semua merupakan daerah kawan. Jadi tidak semua daerah kawan itu merupakan daerah hasil. Ya. Baik, selanjutnya fungsi itu terbagi dari 3 jenis ya. Ada yang namanya fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Nah, kalau dia fungsi surjektif, semua elemen di anggota himpunan A itu mempunyai pasangan di anggota himpunan B.
walaupun dia anggota himpunan B ini ada yang mempunyai dua pasangan di anggota himpunan A, itu namanya fungsi surjektif. Seperti ini ya, 1 dan 2 itu sama-sama ada atau berpasangan di A ya. Kemudian kalau fungsi injektif dia satu-satu ya pasangannya, tapi di anggota himpunan B ini dia ada yang tidak mempunyai pasangan. Ini D itu tidak mempunyai pasangan, tapi dia pasangannya satu-satu ya. Nah kalau bijektif itu adalah gabungan antara fungsi surjektif dan injektif, jadi dia punya pas satu pasangan ya. Jadi 1 ada pasangannya tepat 1, 2 juga, 3 juga begitu. Next. Nah sekarang kita masuk di fungsi komposisi. Nah aturan dalam fungsi komposisi itu terdiri dari beberapa fungsi ya. Yang pertama itu biasanya G dot F. Nah yang lingkaran di tengah ini biasanya dia disimbolkan dengan atau dibaca dengan bundaran ya, G bundaran F X, atau biasa juga dibaca dot, G dot F X ya, itu sama dengan G F X. Nah begitupun dengan F bundaran G X itu sama dengan F G X. Nah ini gambarnya untuk lebih memperjelas. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal fungsi komposisi. Jika diketahui fx ya, jika diketahui fx-nya itu adalah ini 2x tambah 1 dan gx-nya itu sama dengan 5x, tentukan yang pertama G bundaran fx dan B F bundaran gx. Nah, sekarang kita jawab, perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang di sini G bundaran fx itu sama dengan GFX. Artinya apa? Fungsi fx ini ya, fungsi fx ini nanti yang masuk ke dalam fungsi ini gx ya. Dia nanti masuk ke dalam fungsi G ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu fungsi G-nya itu berapa. Nah, tadi di soal di sini Gx itu sama dengan 5x. Maka G dot fx, nah x yang di sini ini x-nya. X-nya ini kita ganti dengan nilainya fx ya. Kita ganti dengan nilainya fx. Nilainya fx tadi itu adalah 2x. Nih, 2x tambah 1. Ya, kemudian setelah itu kita kalikan ya, 5 dikali 2x itu sama dengan 10x. Kemudian 5 dikali 1 itu sama dengan 5 ya. Operasinya tetap penjumlahan ya. Nah, selanjutnya kalau dia sebaliknya F bundaran Gx, maka itu sama dengan Fgx. Nah, sekarang ini kebalikannya, tadi itu fx yang masuk ke G, sekarang fungsi gx ya, fungsinya gx yang masuk ke f. Nah, sekarang kita perhatikan fx itu tadi nilainya 2x tambah 1, berarti nilai x yang ada di sini kita gantikan nanti dengan nilai dari gx ya. Nah, gx tadi itu nilainya ini, Gx tadi nilainya itu sama dengan 5x. Nah, kita ganti nilai x itu sama dengan 5x, berarti 2 dikali 5x ditambah 1. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali 5x itu sama dengan 10x. Nah, kemudian ini tetap ya, tambah 1. Maka nilai dari f dot atau f bundaran gx itu sama dengan 10x ditambah 1. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Jika diketahui fx-nya itu sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 6. Kemudian gx-nya itu sama dengan 2x dikurang 1. Nah, pertanyaannya berapa nilai f bundaran G2 ya, itu yang ditanyakan. Nah, sebelumnya kita cari dulu nilai dari
F bundaran GX ya. Nah, tadi F bundaran GX itu sama dengan F GX. Artinya nilai GX ya. Jadi nilainya GX ini nanti yang masuk ke ini ke nilainya atau fungsi F. Nah, kita lihat fungsi F itu ya, fungsi F itu nilainya 3x pangkat 2 kurang 4x ditambah 6. Sekarang semua nilai x yang ada di sini ya, ini kan ada 2x. Satu yang ini, kemudian ini ya. Nah, nilai x-nya itu kita ganti dengan nilai gx pada soal ya. Nilai gx-nya tadi itu adalah 2x tambah 1. Nah, jadi ini 3x pangkat 2, kita ganti x-nya 3 dikali x-nya diganti dengan 2x dikurang 1 pangkat 2 dikurang 4x, x-nya juga diganti, berarti 4 kali 2x kurang 1 ditambah 6. Nah, kemudian kita kalikan ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu ini. 2x kurang 1 pangkat 2 ini sudah dipelajari di persamaan kuadrat ya. Itu sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 4x tambah 1 ya, kalau kita jabarkan. Kemudian jadi pangkat di luar ini sudah tidak ada lagi ya, karena sudah dijabarkan. Kemudian dikurang 4 dikali 2x itu sama dengan 8x minus 4 dikali minus 1 itu sama dengan positif 4. Kemudian 4 dikali ini 6 turun saja ya, tambah 6. Nah, sekarang kita kalikan lagi ini. 3 dikali 4x kuadrat itu sama dengan 12x kuadrat. Kemudian 3 dikali 4x minus 4x itu sama dengan minus 12x. Kemudian 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Nah, ini diturunkan saja ya, kurang 8x ditambah 4 tambah 6 itu sama dengan 10. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi, 12x kuadrat ya. Nah, sekarang di sini ada minus 12x dikurang 8x itu sama dengan minus 20x. Kemudian 3 ditambah 10 itu sama dengan 13. Maka nilai dari F bundaran GX itu sama dengan 12x kuadrat dikurang 20x ditambah 13 ya. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui hasil dari F bundaran GX, maka kita ganti nilai X itu menjadi 2 ya, karena di soal ditanyakan F bundaran G 2. Kita ganti nilai X-nya 2, berarti 12 dikali 2 pangkat 2 dikurang 20 dikali 2 ditambah 13. Ini 12 dikali 4, 2 pangkat 2 kan 4, dikurang 20 kali 2 40 ditambah 13. 12 kali 4 itu sama dengan 48 dikurang 40 ditambah 13. Nah, hasilnya itu sama dengan 21 ya. Oke, ini 2 contoh soal ini saya kira cukup. Selanjutnya Ibu berikan tugas. Tugasnya ini ada 2 nomor ya. Silahkan kalian kerja, waktunya sampai jam 10 ya. Jadi kalau selesai nanti tugasnya itu difoto baru dikirim ke WA group ya. Nanti yang tidak kumpul tugas itu tidak ada nilainya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.